Partikel halus sulit dikeluarkan dari hopper karena cenderung menempel di dinding atau bentuk jembatan di titik keluar. Selain itu, partikel halus juga menimbulkan masalah lingkungan kesehatan serius. Mulai dari debu yang akan berterbangan saat bermuatan hingga partikel yang terhirup, menyebabkan gangguan pernapasan. Solusinya, kita dapat memperbesar ukuran partikel, dan ialah disebut dengan proses size enlargement atau pembesaran ukuran. Salah satu teknologi paling efektif untuk proses ini adalah granulator. Dengan secara khusus, kita berfokus pada cone regulator. Latar belakang tersebut ada 3 pertanyaan utama yang akan kita jawab dalam presentasi ini. Yang pertama, apa itu bulk agglomeration dan bagaimana mekanismenya terjadi dalam cone regulator? Yang kedua, parameter teknis apa saja yang mempengaruhi ukuran dan kualitas regulator yang dihasilkan? Yang ketiga, bagaimana cone regulator ditetapkan dalam industri nyata, khususnya untuk produk pupuk? Build-up agglomeration atau yang juga disebut tumbling agglomeration adalah proses pembesaran ukuran partikel yang terjadi ketika partikel-partikel padat bergerak saling bersentuhan dan berikat satu sama lain, membentuk granul yang lebih besar secara bertahap. Kata kunci di sini adalah build-up yang artinya granul tumbuh secara berlapis-lapis dari inti yang kecil. Build-up ini berbeda dengan pressure compression yang memaksa partikel menyatu lewat dengan tekanan tinggi. Dalam build-up agglomeration, gaya yang bekerja itu adalah kombinasi gravitasi sentrifugal dan adesi membentuk granul yang relatif steril dan berfluori. Granul tumbuh melalui 4 tahap utama dalam proses agglomeration. Tahap pertama adalah nukleasi, yaitu partikel-partikel halus yang ditambahkan binder cair akan membentuk inti granul kecil. Inti ini menjadi awal dari pertumbuhan granul. Tahap kedua adalah layering atau pelapisan. Material baru menempel di permukaan inti granul sehingga menambah ukuran dan massa secara bertahap. Yang ketiga adalah koherensi. 2 atau lebih granul yang sudah terbentuk saling bertumbukan dan menyatu menjadi satu granul yang lebih besar. Tahap keempat yang terakhir adalah tahap atrisi, yaitu beberapa granul terpecah kembali menjadi partikel yang kecil yang kemudian menjadi inti baru untuk memulai siklusnya kembali. Cone granulator sendiri berbentuk kerucut. Geometri kerucut ini menciptakan aksi klasifikasi alami di mana granul yang lebih besar dan lebih berat cenderung bergerak ke tepi dan bawah kerucut, sementara partikel lebih kecil yang belum matang kembali ke pusat untuk terus tumbuh kembali. Inilah keunggulan utama dari cone granulator dibandingkan dengan drum granulator: distribusi ukuran produk yang lebih seragam dan waktu tinggal yang lebih teratur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja cone granulator. Di dalam cone granulator ada 3 gaya utama yang bekerja pada partikel. Pertama, gaya gravitasi, yaitu gaya yang menarik partikel ke arah bawah menuju bagian terkecil kerucut. Kedua, gaya sentrifugal, yaitu gaya yang muncul akibat rotasi kerucut, partikel didorong ke arah tepi luar. Dan ketiga, gaya adesi, yaitu gaya permukaan antara partikel akibat adanya lapisan binder cair yang membuat partikel saling menempel. Interaksi ketiga gaya ini menciptakan gerakan rolling dan cascading yang khas. Antara lain, partikel terus bergulir, saling bertumbukan, dan secara bertahap membesar. Aksi klasifikasi ini terjadi secara alami. Granul lebih besar ke arah tepi dengan centrifugal force yang lebih besar, sementara partikel kecil di pusat dengan waktu tinggal yang lebih lama. Berapa lagi kamu kurang? Peran binder dan kadar air. Parameter yang sangat kritis dalam build-up agglomeration adalah kadar air dan jenis binder yang digunakan. Binder cair biasanya air atau larutan pekat yang berfungsi mengisi ruang pori antara partikel dan menciptakan jembatan kapiler yang menjadi gaya penyatu. Paulsen dari Richardson menjelaskan bahwa jumlah binder sangat dipengaruhi oleh voidage atau porositas atau massa partikel. Distribusi ukuran partikel yang lebar menghasilkan packing yang lebih rapat sehingga membutuhkan binder aksi yang lebih dikit dan menghasilkan granul yang lebih kuat. Yang perlu diperhatikan yaitu kadar air harus dijaga dalam rentang optimal. Terlalu sedikit
Granul tidak terbentuk karena binder tidak cukup. Kalau terlalu banyak, granul menjadi terlalu basah, saling menempel secara tidak teratur, dan sistem overweight, sehingga kondisi ini dalam industri dikenal sebagai masalah overweighting. Parameter operasi kritis. Ada 4 parameter operasi utama yang menentukan kualitas produk granul dari kongranulator. Parameter pertama adalah kecepatan rotasi, di mana kecepatan rotasi menentukan keseimbangan antara gaya sentrifugal dengan gaya gravitasi. RPM yang terlalu rendah menghasilkan gerakan partikel yang lamban dan pembentukan granul yang sangat lama. Sedangkan jika terlalu cepat, maka granul akan terlempar keluar. Kemudian, parameter kedua adalah sudut kerucut. Semakin besar sudut inklinasi, semakin kuat aksi klasifikasi yang terjadi. Sudut yang tepat memastikan granul keluar sesuai dengan waktu yang tepat. Parameter ketiga adalah laju umpan. Kecepatan material masuk dalam granulator menentukan bahwa kelebihan beban dan produk tidak seragam. Laju yang terlalu rendah menghasilkan kapasitas yang tidak efisien. Parameter keempat adalah waktu tinggal. Waktu rata-rata partikel berada di dalam granulator. Disebutkan bahwa tumbling granulator termasuk disk dan cone memiliki waktu tinggal yang dapat dikontrol untuk menghasilkan granul yang sangat spherisch dengan ukuran 0,5 hingga 20 mm. Distribusi ukuran granul. Keunggulan kon granulator dibanding drum granulator terletak pada distribusi ukuran produk yang lebih sempit. Aksi klasifikasi alami dari geometri kerucut memastikan granul yang sudah cukup besar otomatis keluar dari sistem. Sementara granul yang masih kecil akan tetap tinggal dan terus tumbuh. Hasilnya adalah produk yang lebih seragam, sangat penting dalam industri pupuk di mana ukuran granul menentukan laju pelepasan nutrisi ke tanah. Implementasi industri dan penutup. Sekarang kita akan melihat bagaimana kon granulator bekerja di dunia nyata. Nah, aplikasi paling luas dari kon granulator adalah industri pupuk, khususnya untuk produksi pupuk NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, proses granulasi pupuk mengubah campuran bahan baku berupa serbuk halus menjadi granul seragam yang mudah ditabur dan larut secara terkontrol di dalam tanah. Nah, di sini tumbling granulator termasuk disk dan cone adalah metode utama untuk produksi pupuk dengan kapasitas mencapai 800 ton per jam. Granul yang dihasilkan bersifat sangat spherisch dengan densitas sedang sampai ideal untuk aliran material dalam sistem distribusi pupuk. Di kesimpulannya, yang pertama adalah aglomerasi itu adalah proses pembesaran partikel yang terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama, nukleasi, layering, koalesensi, dan atrisi, di mana granula tumbuh secara bertahap dari inti kecil. Nah, yang kedua, kon granulator memanfaatkan kombinasi gaya gravitasi, sentrifugal, dan adhesi binder untuk menghasilkan granul spherisch seragam berukuran 0,5 hingga 20 mm. Parameter kunci yang harus dikontrol adalah RPM, sudut kerucut, laju umpan, dan kadar air. Nah, yang ketiga, di dalam industri, kon granulator diterapkan secara luas dalam produksi pupuk NPK dengan kapasitas yang dapat mencapai ratusan ton per jam. Jadi, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih banyak.